Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kali ini saya akan membahas tentang ideologi pendidikan di Indonesia. Tapi saya tidak akan membahas tentang ideologi yang dinarasikan atau diwacanakan atau dinyatakan dalam undang-undang pendidikan Indonesia harus seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Saya tidak akan membahas Indonesia, pendidikan di Indonesia dan juga ideologinya yang secara umum dipahami orang. Karena ideologi bagi saya itu bukan narasi, bukan wacana, tapi tindakan atau praktiknya secara nyata. Artinya apa yang diterapkan, apa yang diimplementasikan itu itu adalah ideologi yang paling nyata. Jadi bukan apa yang dibaliknya, tapi apa yang dilakukan, apa yang dipraktikkan, diimplementasikan, itulah ideologi itu. Dan itu yang akan saya bahas. Ada 4 poin yang harus kita pahami mengenai sistem pendidikan di Indonesia yang merujuk pada ideologi yang sebenarnya dipraktikkan secara nyata, namun kita tidak pernah menyadarinya. Yang pertama, pendidikan di Indonesia itu jelas kebarat-baratan dan Anda nggak bisa munafik tentang itu. Kemudian yang kedua, pendidikan kita itu juga memuat sistem pesantren. Oke. Kemudian yang ketiga, pendidikan kita itu sangat-sangat menerapkan atau mengimplementasikan feodalisme. Jadi ketika Anda menentang atau anti feodalisme, maka biarkanlah impian Anda, karena feodalisme itu sudah ditanamkan pada diri Anda sejak Anda TK sampai SMA. Bahkan mungkin sejak Anda zigot itu ya. Kemudian yang terakhir itu militarianisme. Wah, saya nggak tahu menyebutnya seperti apa. Pokoknya ada unsur militer yang ditanamkan pada diri kita dalam dunia pendidikan. Oke, yang pertama saya akan bahas tentang unsur kebarat-baratan di dalam dunia pendidikan kita. Jadi ketika Anda mengenal sistem kurikulum, sistem RPS, Anda di dalam kelas belajar, di perkuliahan ada sistem SKS dan lain sebagainya, itu adalah sistem pendidikan yang berbasis kebarat-baratan. Tapi pertanyaannya, mungkin kan Anda sering bertanya, kalau kebarat-baratan kenapa kalau di film-film Hollywood itu siswanya itu pakaiannya bebas, tapi kenapa kita pakai seragam? Lah, itu yang membedakan. Yang dimaksud kebarat-baratan di sini bukan cuma sekedar kurikulum, bukan cuma sekedar RPP atau rencana pembelajaran atau media pembelajarannya atau sistem pendidikannya, sistem universitas, sistem sekolahnya, bukan cuma itu, melainkan implementasi nyata dari apa yang diterapkan dari sistem itu, yaitu apa? Sifat behaviorism. Behaviorism itu ya kebiasaan. Jadi seolah-olah kalau kita pergi ke sekolah, itu adalah cara kita membentuk karakter diri kita atau wujud diri kita atau sosok diri kita yang mana dididik dengan cara dibiasakan. Contoh misalnya Anda diberi jam 7 harus sudah datang di sekolah. Akhirnya Anda tiap pagi selalu bangun dan berangkat ke sekolah. Pulang sekolah ada yang jam 1, ada yang jam 2 dan jam 3. Itu pembiasaan. Kemudian sistem ujian, kenapa tidak disebut sebagai ujian atau tes, tapi disebut sebagai ulangan? Karena Anda harus mengulang apa yang Anda pelajari. Anda harus dibuat sistem mengingat. Jadi Anda harus mempelajari, setelah mempelajari diulang dan kemudian diteruskan, dan begitu terus dari SD sampai SMA. Itu mengapa sistemnya itu behaviorism. Jadi ketika kita di sekolah itu kita dibiasakan untuk menjadi seperti apa yang sistem itu inginkan. Menjadi orang yang rapi, menjadi orang yang pakai sabuk, menjadi orang yang pakai kaos kakinya itu warna putih, celananya warna gini, rambutnya modelnya kayak gini, dan harus patuh kepada guru, tidak membantah dan lain sebagainya. Yaitu pembiasaan, yang mana itu merupakan sistem dari Barat. Yang mana bedanya? Kalau Barat itu ada campuran liberalismenya, kalau di sini ada campuran feodalisme. Tapi nanti saya akan bahas tentang feodalisme itu di bagian yang ketiga. Oke, jelas? Jadi sekolah atau kampus itu adalah cara kita membiasakan. Pembiasaan pada karakter kita dan pembiasaan pada pola pikir kita. Karena apa? Ya karena kebanyakan guru kita atau dosen kita itu selalu meminta kita untuk mengingat pelajaran, mengingat materi, dan seterusnya. Makanya jangan kaget kalau siswa kita atau mahasiswa kita itu cenderung minder. Karena apa? Ya kita cuma disuruh mengingat, tapi kita nggak pernah tahu caranya berinovasi, caranya kreatif atau mengimplementasikan. Oke, yang kedua, pesantren. Ya mau nggak mau kita itu harus menyadari bahwa masyarakat kita itu mayoritasnya adalah Muslim. Dan basis kekuatan Muslim di Indonesia itu cukup kuat, sehingga pesantren itu memiliki porsi sendiri di sistem pendidikan kita.
ya sistem pesantren itu memiliki kurikulum sendiri yang bisa berbeda dengan sistem barat. Namun percampuran budaya antara barat dan timur itu akhirnya juga menciptakan pesantren yang berbasis internasional dan sebagainya. Tapi yang pasti pesantren itu adalah sistem sekolah atau sistem pendidikan yang mana membagi porsi antara pendidikan duniawi, saya menyebutnya pendidikan duniawi atau pendidikan kognisi, pengetahuan alam dan sejenisnya itu, dan juga pengetahuan mengenai agama dan lain sebagainya. Jadi agama itu sudah bukan lagi masuk ke ranah privat, tapi masuk ke ranah publik yang dikonsumsi publik dan diedukasikan pada masyarakat melalui suatu sistem pendidikan. Oke, itu pesantren. Lantas yang ketiga itu ada feodalisme. Ya, feodalisme saya tidak akan mendefinisikan atau menjelaskan secara detail apa itu feodal. Kalau Anda itu punya pikiran, kenapa sih orang tua selalu dianggap benar? Kenapa guru harus dihormati? Kenapa bos itu harus dihormati, disegani? Kenapa orang yang punya jabatan lebih tinggi harus disegani? Kenapa kalau kita itu lihat polisi atau TNI, wah kita itu berbinar-binar seolah-olah kita itu hormat dan lain sebagainya. Lah, sistem pikiran kita yang terklaster untuk melihat orang dengan status yang lebih tinggi, baik secara kultural atau secara sosial atau secara ekonomi atau secara apapun lah, itu sudah masuk dalam kategori feodal. Jadi feodal itu adalah di mana orang yang lebih berkuasa itu atau orang yang memiliki status itu berkuasa atas diri kita, dan mereka secara tidak langsung memiliki power atas diri kita. Dan ini sistem yang ditanamkan pada diri kita. Mengapa kita punya pikiran bahwa guru harus ditekankan? Karena sekali lagi kita dibentuk, kita diideologisasi bahwa guru adalah pusat kebenaran. Sehingga ketika guru itu pusat kebenaran, maka guru itu harus dihormati. Dan ketika guru harus dihormati, jangan kaget kalau sifat kita itu selalu submisif. Sifat kita itu inferior, bukan superior. Kita itu selalu minder, makanya jangan kaget. Itu juga yang membentuk mengapa siswa atau bahkan mahasiswa kalau masuk ke kelas itu nyari tempat duduk yang paling belakang, karena itu mental mereka itu adalah mental yang memang masih dalam tanda kutip terjajah oleh sistem itu. Dan memang Belanda menciptakan sistem, Belanda itu kan barat ya, mengimplementasikan sistem kebarat-baratan mereka yang kemudian tercampur dengan sistem feodal. Sistem feodal itu juga semakin kuat ketika Belanda itu menerapkan sistem kelas sosial, stratifikasi sosial antara orang kulit putih, kemudian kelas menengah atau kelas pedagang Arab Cina itu, kemudian kelas pribumi, dan itu semakin kuat mencengkram pikiran kita. Dan mental kita memang mental inferior. Jangan kaget kalau mahasiswa Anda atau Anda sendiri itu kalau masuk ke kelas itu kayak gimana itu ya rasanya kalau masuk di kelas dan duduk di tempat yang paling depan. Biasanya tempat yang paling depan diisi oleh anak-anak yang pintar, yang sebenarnya juga nggak terlalu pintar, tapi mereka anak yang sering dipuji oleh gurunya. Dan ketika mereka dipuji oleh gurunya, mereka merasa lebih pintar daripada teman-temannya. Padahal di hadapan guru yang paling pintar yang di depan-depan ini juga para cecunguk-cecunguk yang pasti dianggap salah kalau mendebat mereka. Jadi ketika kalian punya guru atau punya dosen yang nggak mau didebat dan selalu ingin menang sendiri, dan mahasiswa itu selalu dianggap lebih bodoh daripada dia, pastilah Anda harus meyakini dia memiliki sifat-sifat feodal. Oke, kemudian yang terakhir, militarianisme. Militerisme. Nah, militerisme itu lebih tepatnya. Ada ideologi militer yang diimplementasikan di sistem pendidikan kita. Ketika Anda SD, Anda harus pakai seragam. Ketika Anda SD SMA, Anda rambutnya itu harus rapi. Kalau Anda itu gondrong dikit, langsung dipotong. Anda kemudian selain Anda harus berpakaian rapi, rambutnya rapi, harus disiplin tepat waktu dan lain sebagainya. Itu kan pendidikan militer. Apakah itu positif? Memang ada positifnya. Pasti akan menimbulkan efek negatif. Jadi jangan berpikir sistem pendidikan yang militeris kayak gitu itu memiliki sifat positif 100%. Akan ada sifat negatifnya. Jadi sifat negatif dari militerisme itu kayak gimana? Orang akan mudah ketakutan. Karena tidak semua mental generasi itu memiliki mental militerisme.
Kalau bayangkan ya, semua orang memiliki mental militerisme, semua orang akan menjadi keras, menjadi disiplin, dan tidak akan asik. Semuanya tidak akan ada yang bercanda, semuanya tidak akan ada yang kreatif. Karena apa? Kreativitas butuh kebebasan, bukan butuh disiplin. Nah bayangkan kalau sekolah itu hanya mendidik orang-orang yang disiplin, orang-orang yang hanya lurus saja, orang-orang yang terkungkung dalam kotak itu. Dan bagaimana inovasi itu akan berkembang ketika mereka tumbuh dengan ketakutan dan disiplin itu. Sebenarnya kan kalau siswa gondrong itu kan nggak ada relevansinya dengan kecerdasan mereka. Entah mereka berpenampilan rambutnya disemir, entah rambutnya itu gondrong. Kalau mereka itu pinter, ya udah selesai. Urusan sekolah itu adalah menyelesaikan pendidikan mereka. Pendidikan apa? Pendidikan kognisi dan juga pendidikan moral. Kenapa moral seseorang itu harus dikaitkan dengan rambut gondrongnya? Itu nggak masuk akal. Apa urusannya rambut dengan moralitas seseorang? Apakah semua orang yang gondrong itu koruptor? Kan enggak. Semuanya orang koruptor itu rambutnya gondrong. Dan bahkan orang koruptor itu pakainya rapi-rapi. Jadi enggak ada relevansinya antara moral, etika, atau perasaan seseorang, atau karakter seseorang, watak seseorang itu dikaitkan dengan penampilan mereka. Memang penampilan itu adalah manifestasi dari pikirannya. Misalnya, saya menyukai kebebasan karena saya orangnya kreatif. Makanya saya pengen gondrong. Ya karena saya merasa gondrong itu membuat saya percaya diri, dan saya akan berkreasi. Selesai. Selama saya tidak memperkosa orang, merampok orang, membunuh orang, atau mencabuli orang, atau melakukan pelecehan seksual, kan urusan saya selesai. Sebagai guru, Anda tidak bisa membuat anak itu menjadi orang yang militer penuh dengan kedisiplinan. Lalu di sisi lain Anda menuntut mereka kreatif. Gimana Anda menuntut orang kreatif sementara Anda itu menekankan ancaman pada mereka? Itu kan nggak make sense. Emang ada militer itu yang kreatif? Ya pasti ada. Cuma kan apa mayoritasnya para militer itu kreatif? Kan enggak. Karena tugas mereka adalah mengamankan. Apakah seluruh generasi harus mengamankan negara ini? Kan memiliki tugasnya masing-masing, tupoksinya masing-masing. Ada orang yang berinovasi, ada yang menjaga negara. Jadi sistem standarisasi militerisme kayak gini itu enggak make sense. Enggak ada relevansinya orang gondrong dengan cerdas. Enggak ada kaitannya orang yang pakaiannya itu belel atau pakaiannya bebas dengan orang itu menjadi baik hati atau tidak baik hati. Karena kebaikan hati, akhlak orang itu berkaitan dengan pendidikan moral, bukan pendidikan penampilan seseorang. Jadi saya rasa 4 pilar ini yang sebenarnya diimplementasikan di negara ini. Dan itu kenapa siswa kita atau generasi kita itu pasif. Ya pasti ada orang-orang yang menonjol dan lain sebagainya. Tapi mayoritas, saya mengatakan mayoritas itu pasif, submisif, insecure, tidak percaya diri dan lain sebagainya. Itu emang karena implementasi yang diterapkan. Dan lucunya ketika para guru atau para dosen mengimplementasikan model-model seperti ini, dan mereka menuntut siswanya itu untuk menjadi lebih bebas berkreatif, berkreasi, lebih bebas berinovasi, lebih bebas menciptakan sesuatu, itu akan terbentur dan menjadi paradoks dan akan menjadi impoten. Tentu aja itu sia-sia. Oke, itu saja yang bisa saya katakan untuk kali ini. Jika ada hal yang tidak disetujui, tulis di kolom komentar. Dan pastikan ketika Anda menulis kolom komentar dengan baik atau buruk, saya pasti akan meresponnya dengan bercanda. Karena apa? Karena sesungguhnya kita hanya berdiskusi di sini, dan tidak ada yang mengklaim ini 100% benar atau 100% salah. Saya memiliki opini dan mungkin Anda memiliki opini yang lain. Thanks for watching.